Hai semuanya. Em, saya nggak tahu dengan Anda, tapi kalau Anda sudah menikah, pernah nggak sih Anda merasa begitu ya di dalam pernikahan itu kedekatan dengan pasangan itu menjadi satu yang langka, ya. Jadi banyak di dalam pernikahan-pernikahan yang saya temui di dalam ruang konseling mengalami masalah di dalam kedekatan dengan pasangan. Saudara, ada orang yang bahkan menikah sampai puluhan tahun, 20 tahun lebih, ya, sudah masuk ke dalam pernikahan emas, begitu ya. Atau perak ya, 25 tahun, sorry. Nah, pernikahan perak ini 25 tahun, walaupun sudah menikah 25 tahun, tetapi seringkali suami dan istri itu terpisah secara hati. Jadi tidak lagi dekat seperti dulu, barangkali pembicaraannya pun, komunikasinya pun terbata-bata, ya, dalam arti barangkali nggak banyak topik lagi yang bisa menyatukan di antara keduanya, ya. Apalagi biasanya setelah pernikahan 20 tahun begitu ya, anak-anak sudah makin besar dan seringkali bahkan mungkin sudah meninggalkan rumah. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan emptiness. Emptiness itu adalah kondisi di mana sarang itu kosong, begitu, rumah itu kosong. Ya, anak-anak sudah barangkali sudah bekerja atau barangkali sudah kuliah begitu ya, sehingga mau tidak mau harus sudah meninggalkan rumah. Nah, ketika ini terjadi, sedangkan di dalam pernikahan sejak dari awal, barangkali kita lupa untuk membangun satu kedekatan dengan istri kita atau dengan pasangan kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah komunikasi itu menjadi formal. Komunikasi itu menjadi sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik ya. Kecuali topik-topik tertentu barangkali tentang anak, begitu ya. Tetapi hubungan atau topik tentang relasi mereka menjadi hambar. Nah, kalau saudara mengalami hal yang sama, ayo coba kita pelajari. Bagaimana caranya supaya kita bisa memulai lagi membangun komunikasi ataupun satu kedekatan di antara pasangan. Saudara, membangun kedekatan itu tidak mudah. Kenapa? Di dalam membangun kedekatan, tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus dilewati seseorang. Di dalam Erikson dikatakan bahwa keintiman atau orang-orang yang memiliki kebutuhan dengan keintiman itu terjadi pada usia 18 sampai dengan 35 tahun. Itu adalah kebutuhan menurut psikososial. Nah, sedangkan untuk mencapai daripada tahapan itu, kita harus melewati tahapan-tahapan yang sebelumnya. Dan sama seperti anak tangga, kita semua melewati barangkali bagaimana kita kebutuhan trust kita terpenuhi, bagaimana fase otonomi kita terpenuhi dengan baik, kemudian fase inisiatif dan seterusnya. Nah, kalau katakanlah kita stuck pada usia tertentu, misalkan pada usia intimacy, maksud saya inisiatif, yaitu pada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, tentu saja kita akan sulit loh membangun akan kedekatan. Kita tahu seharusnya kita membangun kedekatan dengan pasangan kita ngobrol barangkali begitu ya. Tetapi kalau kita punya masalah dengan inisiatif, kita tahu tetapi kita tidak bisa melakukannya. Nah, buat teman-teman yang barangkali punya kendala di dalam membangun satu inisiatif, saudara barangkali membutuhkan teman bicara. Nah, silakan hubungi kami. Tetapi jikalau seandainya teman-teman di dalam pernikahan itu masih bisalah untuk membangun komunikasi, membangun keintiman. Nah, saya akan memberikan beberapa hal ya untuk kita bisa lakukan. Yang pertama, cobalah barangkali temukan hobi bersama. Ya, entah itu nonton film atau mungkin berolahraga bersama. Coba ambil waktu bersama-sama dengan pasangan kita. Lalu kemudian bukan cuma aktiviti bersama, tetapi coba kemudian di dalam aktiviti itu bangun percakapan, bangun kedekatan. Nah, sehingga kedekatan itu semakin hari semakin terbangun. Nah, kecuali kalau kita barangkali hubungan dengan pasangan kita
mengalami satu relasi yang disebut dengan konflik habituated. Artinya selalu cekcok begitu ya. Yang satu buka cek, satu buka cok, cekcok terus. Ya kan, ngomong nggak pernah nyambung begitu ya. Nah, barangkali membutuhkan bantuan daripada orang lain. Tapi kalau komunikasi masih bisa menyambung, tersambung dengan baik, barangkali coba usahakan untuk melakukan aktivitas bersama dan diakhiri atau diawali dengan satu percakapan yang lebih dekat satu dengan yang lain. Atau yang kedua, barangkali coba kembangkan beberapa hal yang barangkali baru. Sehingga seringkali ketika pengalaman yang baru akan membuat kita sebagai seorang suami istri itu kepingin untuk barangkali berpikir bersama, barangkali untuk ngobrol bersama atau membahas bersama. Nah, jadi lakukan aktivitas bersama, tetapi bukan aktivitasnya saja, tetapi coba bangun kedekatan, komunikasi, perasaan dekat satu dengan yang lain. Itu akan sangat berguna supaya apa? Supaya pernikahan kita semua menjadi satu pernikahan yang bukan masing-masing lagi, tetapi masing-masing pihak bisa bersatu di dalam satu kedekatan. Sampai ketemu lagi di yang berikutnya. Jangan lupa, kalau Anda rasa ini berguna, silakan di komen, di share, dan jangan lupa follow. Karena saya akan memberikan beberapa hal, kita akan membahas tentang keluarga, tentang kehidupan pribadi, maupun juga mendidik anak dan hal-hal yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi.